jiwa yang terpilih. Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang memanggil Anda? Sebuah suara halus namun tegas dari dalam diri Anda yang terus berbisik bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas biasa. Di balik riuh dunia, tersembunyi sebuah rahasia kuno yang diwariskan melalui getaran batin dari generasi ke generasi. Sebuah pengetahuan suci yang tak tertulis di buku teks, namun hidup dalam bisikan nurani dan getaran jiwa. Siapapun yang mampu membangkitkan rahasia ini di dalam dirinya akan mendapatkan kekuatan tertinggi. Bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tapi kekuatan untuk menguasai diri. Bukan kekuasaan di luar, tapi otoritas ilahi untuk membentuk kenyataan dari dalam, menjadi arsitek sadar bagi takdirnya sendiri. Inilah kekuatan sejati yang selama ini ditutupi oleh kabut ilusi dunia. Sebab dunia mengajarkan Anda untuk mencari di luar kekayaan, pengakuan, keselamatan, dan jawaban hidup. Namun, apa jadinya jika ternyata semua itu justru telah bersemayam dalam diri Anda sendiri? Imajinasi Anda, intuisi Anda, kesadaran Anda bukanlah kelemahan, melainkan pintu gerbang menuju kekuatan yang tak terbatas. Rahasia ini semakin hari bukan hanya menjadi ranah spiritual, tapi juga mulai terungkap melalui lensa ilmu pengetahuan modern. Fisika kuantum, psikologi bawah sadar, hingga kekuatan gelombang otak kini mulai membenarkan bahwa pikiran manusia bukan hanya penerima kenyataan, tapi pencipta kenyataan. Namun inilah hal yang membuatnya berbahaya bagi sistem yang telah lama berdiri. Kebenaran ini membebaskan. Ia melepaskan manusia dari ketergantungan pada luar. Ia menghidupkan kembali kesadaran yang selama ini sengaja ditidurkan. Maka tak heran banyak pihak enggan Anda mengetahui ini. Banyak struktur lama merasa terancam ketika Anda mulai mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Karena saat Anda bangkit dan menyadari bahwa Anda bukan sekadar ciptaan, melainkan juga pencipta, maka seluruh paradigma kehidupan akan berubah. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, dari satu jiwa yang berani membuka mata dan mendengarkan suara ilahinya sendiri. Sebelum pesan ini dibungkam, sebelum ia diturunkan atau disensor, izinkan kami membagikannya kepada Anda. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Rasakan, bukan hanya pikirkan. Karena jika Anda merasa seolah video ini bukan hadir secara kebetulan, maka percayalah, ini adalah waktu Anda. Waktu untuk bangkit, waktu untuk mengingat, waktu untuk menjadi. Silakan klik tombol subscribe untuk bergabung dalam perjalanan pencerahan jiwa ini dan berikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar pesan-pesan spiritual yang menyentuh ini terus dapat kami hadirkan bagi Anda dan mereka yang sedang mencari cahaya. Mari kita buktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selama masih ada jiwa yang mau mendengarkan. Misteri yang menyatukan spiritualitas dan sains. Dalam sejarah panjang umat manusia, spiritualitas dan sains sering ditempatkan di dua ujung kutub yang saling berseberangan. Satu berbicara tentang kepercayaan, makna, dan keajaiban tak kasat mata. Sementara yang lain membahas fakta, logika, dan hukum fisika yang dapat diuji. Namun, di zaman ini, di saat kesadaran manusia mulai melampaui batas-batas lama, kita mulai menyadari bahwa keduanya sebenarnya sedang menceritakan kisah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Dan titik temu dari keduanya terletak pada satu misteri besar: kesadaran. Siapapun yang memahami kekuatan ini bukan hanya akan tercerahkan, tapi juga akan memahami bagaimana semesta tunduk kepada kehendak batin yang murni. Fisika kuantum, salah satu cabang sains paling revolusioner, membuka tabir bahwa kenyataan tidak bersifat tetap. Dalam dunia subatom, partikel tidak memiliki posisi atau wujud yang pasti hingga seseorang mengamatinya. Apa artinya ini? Kesadaran manusia tidak lagi dipandang sebagai pengamat pasif,
melainkan sebagai kekuatan yang mampu mengubah dan membentuk apa yang diamatinya. Sebuah eksperimen terkenal membuktikan bahwa hanya dengan mengamati, hasil percobaan bisa berubah. Disinilah kita melihat bahwa realitas bukanlah sesuatu yang terpisah dari diri kita, melainkan cerminan dari energi yang kita pancarkan dari dalam. Konsep ini sangat selaras dengan apa yang selama ini diajarkan oleh para pencari spiritual dari berbagai zaman, bahwa realitas adalah pantulan dari pikiran dan getaran batin. Imajinasi bukan lagi dianggap sebagai angan-angan kosong, tetapi sebagai arsitektur energi, sebagai rancangan ilahi yang menjadi dasar terbentuknya pengalaman fisik. Apa yang kita pikirkan dengan penuh keyakinan, kita pancarkan ke dalam medan energi kuantum, dan dari situlah kenyataan mulai dibentuk. Ini bukan sekadar ide spiritual yang abstrak, melainkan sudah menjadi medan eksplorasi ilmiah yang mengguncang batas-batas logika lama. Ketika kita menyadari bahwa kesadaran adalah medan aktif, bukan hasil dari otak, tetapi sumber dari segala bentuk materi, maka lahirlah pemahaman baru yang mengubah segalanya. Kesadaran adalah kekuatan penciptaan itu sendiri. Dan jika kita menyadari bahwa kesadaran itulah yang mengalir dalam diri kita, maka jelas bahwa kita bukan hanya penumpang di dalam kehidupan ini, melainkan pengemudi. Kita memiliki kemampuan untuk menata ulang kenyataan melalui cara kita berpikir, merasakan, dan membayangkan. Saat Anda berani membayangkan dengan niat yang murni, Anda sedang mengukir realitas masa depan Anda. Inilah jembatan antara dunia dalam dan dunia luar, antara ilmu dan iman, antara otak dan jiwa. Rahasia Tuhan tidak tersembunyi di balik awan atau gunung tertinggi, melainkan bersemayam dalam struktur realitas itu sendiri, menanti untuk dikenali oleh mereka yang cukup sadar untuk mencarinya dari dalam. Dan ketika Anda mulai menyadari bahwa kekuatan ini bukan mitos atau dongeng spiritual, melainkan hukum alam semesta yang sesungguhnya, maka satu hal menjadi sangat jelas. Anda adalah bagian dari kekuatan penciptaan itu sendiri. Jiwa Anda adalah medan kuantum yang hidup. Anda adalah manifestasi dari energi tertinggi yang sedang belajar mengingat jati dirinya. Kekuatan imajinasi dan pikiran bawah sadar. Imajinasi bukanlah sekadar pelarian dari kenyataan, ia adalah gerbang penciptaan. Setiap gambaran yang Anda bentuk dalam batin, setiap cerita yang Anda ulang dalam kepala, bukan sekadar aktivitas mental biasa. Itu adalah perintah yang Anda kirimkan ke medan realitas melalui pikiran bawah sadar Anda. Imajinasi adalah bahasa ilahi, medium tempat jiwa dan semesta berkomunikasi. Dan ketika ia sejajar dengan getaran batin terdalam Anda, ia menjadi kekuatan yang mampu membentuk masa depan sebelum masa depan itu terjadi. Pikiran bawah sadar, meski sunyi dan tersembunyi, adalah sistem paling kuat dalam diri manusia. Ia bukanlah penilai. Ia tidak bertanya apakah sesuatu itu benar atau salah, mungkin atau tidak mungkin. Ia hanya menerima dan melaksanakan. Ia bekerja berdasarkan gambar, emosi, dan keyakinan yang diberikan kepadanya. Maka, setiap kali Anda membayangkan sesuatu dengan perasaan kuat, baik yang penuh cinta maupun ketakutan, pikiran bawah sadar menyimpannya sebagai perintah, dan ia akan menjalankannya seakan itulah kebenaran mutlak. Inilah mengapa banyak orang hidup dalam pola yang berulang. Mereka ingin kebahagiaan, tetapi terus membayangkan kegagalan. Mereka mendambakan cinta, tetapi terus memutar ulang luka. Mereka ingin kelimpahan, tetapi terus menanam gambaran tentang kekurangan. Pikiran bawah sadar tidak menyaring harapan dari ketakutan. Ia hanya tahu apa yang Anda beri makan melalui imajinasi. Dan inilah rahasia yang telah lama terlupakan, bahwa dunia luar bukanlah pencipta kenyataan Anda. Pikiran Anda lah yang membentuk dunia luar. Ketika Anda mulai membayangkan dengan kesadaran penuh,
dengan keyakinan dan rasa syukur, maka benih yang Anda tanam akan mulai tumbuh dalam sunyi. Dan meski dunia tidak langsung berubah seketika, realitas akan mulai menyusun dirinya untuk menjawab benih itu. Ia akan mengirimkan pertemuan yang tepat, peluang yang tak terduga, dan perubahan yang terasa seperti kebetulan. Padahal sesungguhnya itu adalah hasil dari benih yang telah Anda tanam jauh sebelumnya. Proses manifestasi bukanlah sihir, melainkan hukum spiritual yang berjalan diam-diam namun pasti. Karena itu, berhati-hatilah terhadap apa yang Anda bayangkan. Hargai kekuatan batin Anda. Setiap kali Anda berdiam dalam hening dan membayangkan hidup yang penuh makna, cinta, dan kelimpahan, Anda sedang berbicara kepada semesta dalam bahasa yang paling dalam. Dan semesta, melalui pikiran bawah sadar Anda, akan menjawab dengan mengubah kenyataan Anda, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda menyetujui dan menyelaraskannya dari dalam. 5 tahap manifestasi kesadaran. Manifestasi sejati bukanlah tentang memaksa dunia luar untuk tunduk pada keinginan kita, melainkan tentang menyelaraskan diri secara penuh dengan kekuatan tak terlihat yang mengatur kehidupan. Ini adalah perjalanan kesadaran, bukan pelarian dari realitas, tetapi penataan ulang hubungan kita dengan realitas. 5 tahap suci dalam proses ini bukanlah langkah-langkah mekanis, melainkan gerakan batin yang membawa Anda lebih dekat pada kekuatan penciptaan. Manifestasi dimulai bukan dari tindakan luar, tapi dari getaran dalam diri yang teguh dan jernih. Tahap pertama adalah keteguhan, kemampuan untuk memegang visi bahkan saat dunia tampak tidak mendukungnya. Anda mungkin belum melihat tanda-tanda nyata, namun energi Anda telah bergerak. Keteguhan berarti mempercayai sesuatu yang belum terlihat, seakan Anda sedang memegang benih dan sudah membayangkan pohonnya tumbuh. Ini adalah bentuk iman terdalam, bukan kepada dunia, tetapi kepada jiwa Anda sendiri. Anda tidak menyerah hanya karena lambat. Anda bersetia karena Anda tahu. Lalu, datanglah tahap hidup dalam keadaan itu. Ini bukan sekadar membayangkan impian, melainkan menjadi impian itu di dalam hati dan getaran perasaan Anda. Anda tidak menunggu kebahagiaan untuk datang. Anda memilih untuk menjadi bahagia sekarang. Anda tidak menunggu kekayaan muncul. Anda menjalani hidup dengan rasa cukup dan kelimpahan. Ketika Anda merasakan seolah-olah keinginan Anda telah menjadi nyata, Anda mengirimkan sinyal yang kuat dan jernih kepada semesta. Saya sudah selaras. Saya sudah siap. Tahap ketiga adalah persiapan. Bukan hanya di luar, tetapi di dalam. Ini adalah momen untuk memperjelas niat Anda, mengukirnya dalam batin, dan mengulanginya hingga menjadi bagian dari identitas Anda. Meditasi, afirmasi, visualisasi, atau menulis impian Anda setiap hari adalah cara-cara untuk memperkuat benih yang Anda tanam. Dalam tahap ini, Anda sedang membentuk wadah yang akan menampung realitas baru Anda. Dan seperti petani yang menyiapkan ladang sebelum musim hujan, Anda menyiapkan kesadaran sebelum panen tiba. Lalu datang manifestasi dan inkubasi, 2 tahap yang saling melengkapi. Manifestasi bukan berarti Anda menciptakan sesuatu dari nol, melainkan membiarkan apa yang sudah ada dalam dimensi tak kasat mata untuk masuk ke dunia nyata. Inspirasi tiba, petunjuk datang, perubahan dimulai, dan setelahnya Anda masuk ke dalam tahap inkubasi. Diam, sabar, dan percaya. Disinilah banyak orang gagal karena mereka menggali benihnya sebelum waktunya tumbuh. Padahal dalam keheningan itulah realitas sedang dirakit. Maka beristirahatlah dalam keyakinan karena semesta sedang bekerja untuk dan melalui Anda. Terakhir, kebenaran yang tidak ingin mereka Anda ingat. Inilah rahasia yang telah lama disembunyikan dari kesadaran manusia.
bahwa Anda bukan korban dari peristiwa, nasib, atau sistem apapun. Anda adalah pusat dari getaran kehidupan yang sedang Anda alami. Dunia tidak sedang menjatuhkan Anda. Dunia sedang mencerminkan apa yang Anda pancarkan dari dalam. Setiap realitas, setiap kejadian, setiap peluang adalah gema dari energi batin Anda sendiri. Dan saat Anda menyadari bahwa kekuatan sejati bukan di luar, melainkan dalam diri, dunia mulai tunduk pada arah baru yang Anda pilih. Bukan karena Anda memiliki kekuatan itu, tetapi karena Anda adalah kekuatan itu sendiri. Kesadaran Anda adalah titik awal dari segalanya. Imajinasi Anda bukan lamunan, itu adalah jendela menuju realitas baru. Dalam keheningan pikiran dan kedalaman jiwa, Anda sedang menyentuh inti dari penciptaan itu sendiri. Bukan melalui ritual, bukan melalui perantara, tetapi langsung melalui getaran keberadaan Anda yang asli. Mereka tidak ingin Anda menyadari hal ini, sebab seseorang yang sadar akan jati dirinya tak akan lagi mudah dikendalikan. Dunia luar telah mengajarkan Anda untuk mencari keselamatan dari luar, untuk meminta izin, untuk menunggu restu dari sesuatu yang lebih besar. Tapi, tidak ada yang lebih besar dari kesadaran Anda yang terbangun. Jiwa-jiwa terpilih bukan ditentukan oleh keturunan, status, atau pujian manusia. Jiwa-jiwa terpilih adalah mereka yang mulai mengingat siapa dirinya yang sejati. Jika kata-kata ini menggema dalam dada Anda, jika hati Anda bergetar meski logika mencoba menolak, maka itulah pertandanya. Anda telah dipanggil bukan untuk menjadi penonton dunia, tetapi pengukir takdirnya. Mereka mungkin mencoba membungkam suara ini. Mereka mungkin ingin Anda lupa. Tapi, sesuatu di dalam diri Anda sudah bangkit dan tak bisa lagi dibungkam. Anda sedang memasuki ingatan ilahi, memori yang tertanam jauh di balik lapisan logika dan trauma. Dan saat Anda mengingatnya, Anda akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih suci daripada keberadaan Anda yang utuh dan sadar. Tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang mengingat kembali sumbernya. Maka, tontonlah pesan ini dengan mata hati. Rasakan bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran terdalam. Biarkan energi kata-kata ini membangkitkan ingatan purba di dalam diri Anda. Ingatan bahwa Anda bukan sekadar ciptaan yang rapuh. Anda adalah percikan dari kekuatan penciptaan itu sendiri. Anda bukan sekadar bagian dari dunia ini. Anda adalah denyut yang menghidupkan dunia ini.